Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat di bumi, bahkan kepada mereka yang memusuhinya. Jangan. Nanti hewannya sakit. Terus sedih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sayang hewan dan tumbuhan. Beliau berpesan, jangan merusak tanaman, jangan membunuh hewan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menyakiti hewan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat penyayang. Selain kepada manusia, beliau juga menyayangi binatang dan tumbuhan. Siapa yang mau menjadi penyayang seperti Rasulullah? Yuk, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Soleha. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Astria di pembelajaran Akidah Akhlak, pertemuan yang terakhir. Sebelum kita ke materi, terlebih dahulu mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai hikmah kisah Salabah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akhlak terhadap binatang dan juga tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu Guru mau menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, Ibu Guru mengharapkan adik-adik semua bisa menerapkan akhlak yang baik terhadap binatang dan juga tumbuhan dengan benar. Kemudian yang kedua, nantinya juga adik-adik diharapkan bisa menunjukkan contoh akhlak yang baik terhadap binatang dan juga tumbuhan dengan tepat. Ya, sekarang langsung saja kita masuk pada materi. Nah, sebelumnya Ibu Guru mau tanya dulu nih, adik-adik pernah atau tidak mempunyai hewan peliharaan? Pernah. Mungkin ada dari kalian yang memelihara kucing atau memelihara kelinci, ada ya? Ada. Atau mungkin ada juga yang memelihara ayam. Ada. Ya, itu semua adalah contoh-contoh hewan yang bisa kita pelihara di dalam rumah. Atau ada yang memelihara hewan lainnya? Tidak. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya kita hidup di muka bumi ini tidak hanya sendirian. Ada makhluk Allah yang lain yang hidup berdampingan ataupun berinteraksi langsung dengan kita. Contohnya itu ada tumbuhan, ada hewan juga, yang dimana semua itu harus kita jaga ekosistemnya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Menjaga dan merawat. Ya, betul. Namanya juga kan hewan peliharaan. Tentu saja kita menyayangi hewan tersebut. Kita suka pada hewan tersebut. Bahkan kita berikan makan dan juga kita buatkan tempat tinggal untuk mereka tempati di rumah kita. Nah, adik-adikku, apa saja sih yang bisa kita lakukan kepada hewan tersebut atau hewan yang hidup di lingkungan kita? Nah, yang pertama, coba kalian perhatikan, kita tidak boleh membebani hewan melebihi batas kemampuannya. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini. Ini ada apa? Ada gambar apa ini? Kuda. Delman ya.
gambar delman. Delman adalah suatu kendaraan yang menggunakan tenaga hewan. Hewan di sini apa yang dia gunakan? Hewan apa yang dia gunakan di sini? Delman gunakan? Ya, betul. Adik-adik ada yang sudah pernah naik delman? Belum. Nah, nantinya kalau adik-adik sudah mau mencoba naik delman, adik-adik jangan sampai membebani kudanya melebihi batas kemampuannya ya. Karena apa? Karena bisa saja kudanya kelelahan. Bahkan ada yang sampai jatuh seperti ini. Ya? Ya. Kemudian yang kedua, kita jangan juga menyiksa hewan. Seperti yang adik-adik lihat pada gambar ini. Ini ada apa ini? Gambar apa? Gajah. Ya, betul. Ada gambar gajah. Dan segerombolan orang yang tidak bertanggung jawab memburu gajah untuk mengambil, apa ini namanya? Gading. Mengambil gading gajah tersebut untuk keperluan mereka sendiri. Berikutnya, Ibu Guru juga punya contoh, yaitu salah satu hewan yang disiksa oleh manusia. Anjing tersebut dimasukkan ke dalam satu tempat yang sangat sempit. Perbuatan ini jangan dicontoh ya adik-adik. Iya. Hewan yang besar saja seperti gajah masih bisa disiksa oleh manusia, apalagi hewan yang kecil. Itu disebabkan karena keserakahan manusia itu sendiri. Berikutnya, adik-adik jangan memelihara hewan yang membahayakan hewan lainnya, kemudian ditempatkan dalam satu tempat. Contohnya tadi seperti adik-adik memelihara kucing, kemudian ternyata di saat yang bersamaan adik-adik juga memelihara ular. Nah, kucing ataupun ayam kan suka dengan dunia yang bebas, mereka suka kebebasan lingkungan. Jangan sampai ketika adik-adik melepaskan kucing dan ayam adik-adik, tahu-tahu siangnya sudah tidak ada sama sekali karena ternyata dimakan oleh Ular. Ya, betul. Kemudian yang berikutnya, adik-adik juga harus menyembelih hewan sesuai dengan panduannya. Contohnya seperti di gambar, ini ada gambar sapi dan juga kambing, yaitu biasanya ketika Hari Raya Idul Adha, banyak adik-adik jumpai orang-orang yang berkurban kedua hewan tersebut. Nah, untuk menyembelih hewan di sini yang dimaksud adalah hewan yang bisa dikonsumsi ya adik-adik, atau hewan yang halal. Nah, untuk menyembelih kedua hewan tersebut, adik-adik jangan menyembelih sesukanya, tetapi ikuti panduan yang ada sesuai dengan syariat agama kita, yaitu agama Islam. Betul. Contoh yang lain juga, ketika adik-adik memelihara ayam, sore hari ketika adik-adik menonton Upin Ipin, adik-adik melihat Upin Ipin makan ayam goreng. Nah, ketika itu adik-adik juga jadi kepingin makan ayam goreng. Lalu ketika adik-adik menyembelih ayam, itu tidak boleh di depan induknya maupun di depan anaknya. Karena apa? Karena hewan juga punya insting. Kalau manusia punya akal dan perasaan, kalau hewan itu punya insting, benar. Nah, berikutnya kita harus merawat dan juga menjaga hewan peliharaan kita dengan baik. Contohnya yaitu dengan membuatkan tempat tinggalnya. Bu Guru, apakah tempatnya harus sebagus itu? Oh, tentu tidak. Ini hanya contoh ya. Adik-adik bisa buat tempat tinggal kucing itu dari kardus, kemudian dialasi dengan kain. Yang penting kucingnya merasa nyaman dan juga tempatnya selalu bersih. Berikutnya yang kedua, pernahkah adik-adik menanam atau melihat tanaman hias beserta taman
tanaman bunga? Benar. Contohnya tanaman hias ini ya. Contoh yang lain juga ada taman bunga. Apakah adik-adik sudah pernah pergi ke taman bunga? Belum. Nantinya kalau adik-adik pergi ke taman bunga, adik-adik jangan merusaknya ya. Harus merawatnya seperti yang dilakukan adik ini. Bu Guru punya contoh nih. Contohnya dari sebelah kiri ini terdapat taman bunga yang sangat indah. Namun ada beberapa dari kita yang kurang bertanggung jawab. Ini di sebelah kanannya ada salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab yang berfoto sambil meniduri bunga tersebut. Ini namanya bukan merawat ya adik-adik, tetapi merusak. Tujuan kita merawat tumbuhan itu untuk apa sih Bu Guru? Yaitu salah satu contohnya adalah mengurangi pemanasan global. Bisa adik-adik lihat di gambar ini, adik-adik lebih suka melihat gambar yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Ya, betul. Karena bisa dibayangkan ya, ketika kita berjalan di sebelah kiri ini, pasti kita akan merasakan udara yang segar. Contoh yang lain juga apa Bu Guru? Yaitu contoh yang lain itu bisa meningkatkan kualitas hidup. Seperti pada gambar yang Ibu Guru tampilkan ini, ada seseorang yang sedang jogging di taman. Pastinya udaranya terasa segar. Ya, betul. Bayangkan ketika dia jogging kemudian tidak ada pepohonan, pasti yang dirasakannya itu tentunya kepanasan. Contoh yang lain juga ini adalah kampus Ibu Guru. Kampus IAIN Manado yang ditanami beberapa pepohonan. Sehingga ketika Bu Guru belajar, Bu Guru itu merasakan nyaman karena udaranya sejuk. Nah, apakah semua yang tadi Ibu Guru jelaskan sudah kita lakukan atau belum? Belum. Ya, betul. Karena di sini bisa kita lihat masih banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti ini, ada penebangan hutan yang ditebang oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian mereka memanfaatkannya untuk keperluan pribadi. Contoh yang lain juga itu ada kulit hewan yang sudah hampir punah, kemudian mereka ambil dan mereka buat tas, sepatu, dan juga lain-lain. Sampai di sini paham adik-adik? Paham. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah paham, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga setelah ini adik-adik bisa lebih menghargai binatang dan juga tumbuhan. Nah, ada pertanyaan adik-adik? Tidak. Iya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu Guru akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.